Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 182, menyelesaikan konflik keluarga Husli. Pada pukul 6:30, Jordan mengendarai sepeda umum kembali ke Jade Villas. Russell membenci Jordan karena menjadi kurir pengantar. Namun, ia tidak menyangka bahwa pikiran dan ide yang dikembangkan Jordan setiap hari setelah mengantarkan setiap paket dapat mengguncang seluruh industri kurir domestik. Setelah menjadi pengantar barang selama 2 hari dan berbicara dengan berbagai macam orang, ia menemukan bahwa Breezy Express berhasil menjadi pemimpin industri kurir domestik hanya karena mereka aman, cepat, dan memiliki sikap yang relatif lebih baik. Akan tetapi, hal itu juga didasarkan pada penagihan harga yang lebih tinggi dibandingkan perusahaan kurir lainnya. Menurut pendapat Jordan, dia benar-benar dapat melakukan hal yang sama persis dengan tarif yang lebih murah setelah mengambil alih Perry Express karena Steles tidak kekurangan uang sama sekali. Selain itu, ia menemukan bahwa industri kurir memiliki model bisnis yang agak khusus. Jordan ingin menghubungkan bisnis kurir dengan bisnis makanan siap saji dan juga memanfaatkan industri periklanan. Pada saat yang sama, para pengantar barang dapat membuang kantong sampah, memindahkan kardus dan barang-barang besar, memberikan bantuan pinggir jalan, dan melakukan tugas-tugas lainnya. Hal itu juga akan meningkatkan pendapatan para pengantar barang secara signifikan. Selain itu, Jordan juga bermaksud mempekerjakan pengantar yang berpenampilan menarik sebagai taktik pemasaran. Sambil memikirkan apa yang harus dia lakukan selanjutnya, Jordan mendorong pintu villa dan berjalan menuju meja makan. Victoria membuatkan Jordan pasta dan sup jamur. Jordan mengambil garpu dan pisaunya dan menggigit beberapa makanan buatan Victoria, yang menurutnya sangat lezat. Tak hanya makanannya yang lezat, Jordan juga merasa sangat tersentuh karena makanan itu dimasak oleh pacarnya. Sangat sedikit wanita yang mau memasak untuk pacar mereka akhir-akhir ini. Contohnya Hailey. Dia tinggal di rumah dan tidak melakukan apapun sepanjang hari. Mereka tidak mau berusaha atau melakukan pekerjaan rumah tangga seperti mencuci pakaian atau memasak. Wanita seperti itu merasa bahwa mereka lebih suka tetap melajang jika mereka harus melakukan tugas-tugas ini bahkan setelah menikah. Tetapi Victoria bersedia melakukan semua ini untukku meskipun aku melarangnya. Baru pada saat itulah Jordan mengerti bahwa seseorang akan bersedia mengalah dan melakukan hal-hal yang sungguh-sungguh menyakitkan demi pasangannya, hanya jika mereka benar-benar mencintainya. Hailey dan Victoria benar-benar beda jauh. Jordan mengambil ponselnya dan mengirim pesan singkat kepada Victoria. Sayang, makanan yang kamu masak enak sekali. Telepon aku kalau kamu butuh aku jemput sepulang kerja. Pukul 7 malam di restoran pribadi di Villa No. 51 di Nin Hall. Mereka tidak menerima reservasi, dan hanya kenalan pemilik yang diizinkan makan di sana. Demi menjaga privasi, petinggi beberapa industri datang ke sini untuk membicarakan bisnis. Victoria dan Russell datang ke sini 7 tahun lalu untuk makan malam dengan sekelompok petinggi yang terlibat dalam bidang berjangka. Sekarang, beberapa dari mereka berada di balik jeruji besi, sementara beberapa lainnya sangat kaya. Namun, mereka tidak banyak dikenal, dan Victoria mencoba menghubungi mereka beberapa kali tetapi tidak berhasil. Victoria dan Russell datang lebih awal dan duduk untuk minum teh sambil menunggu beberapa orang. Arthur tiba di kamar pribadi tepat pukul 7. Arthur. Russell bangkit dan menyambutnya dengan senyuman. Haha, Russell. Arthur menyeringai lebar dan memeluk Russell. Mereka tampak agak dekat. Tuan Husli. Victoria yang sengaja berdandan pun menyapa Arthur dengan hormat. Ini Victoria Clarke. Dia juga dari Houston. Kalian bisa memanggilnya Vicky, Russell memperkenalkan. Oh, halo, Vicky, kamu cantik sekali. Arthur yang selama ini selalu bersikap sangat mengesankan dan tak pernah tersenyum pada orang asing, justru menyeringai dan berjabat tangan dengan Victoria serta memuji kecantikannya. Segera setelah itu, dia menunjuk Russell dan berkata sambil mengambil inisiatif untuk berjalan ke tempat duduk, Russell, aku sudah mendengarmu menyebut Vicky berkali-kali sebelumnya. Pasti dia bukan wanita yang selama ini kau dambakan, kan? Melihat Arthur telah duduk, Russell pun mengikutinya dan berkata sambil tersenyum, kapan aku pernah menyebutkannya padamu? Jangan menuduhku. Ya. Begitu Arthur masuk, dia berkata, kamu menyebut nama Vicky beberapa kali setelah kamu mabuk. Russell tertawa dan berkata, benarkah? Aku tidak ingat. Semua orang tertawa. Pada saat ini, Sane dan Chaiden juga masuk. Paman Russell. Kedua keturunan kaya itu tampak sangat hormat saat melihat Russell. Russell terus minum anggur dan berkata sambil tersenyum, oh, Chaiden dan Sane, kalian juga di sini. Victoria memasang ekspresi canggung sekarang setelah dia bertemu Chaiden lagi. Chaiden adalah bajingan yang menyebabkan Victoria tidak bisa mendapatkan pekerjaan di New York City. Terlebih lagi, terakhir kali mereka bertemu, Chaiden bahkan mencoba menciumnya diam-diam. Untungnya,
Victoria sudah menjadi pacar Jordan, dan dia tidak ingin selingkuh. Jika Victoria masih lajang, segalanya mungkin berbeda. Tepat saat suasana mulai canggung, Arthur dengan terkejut berkata, Jaiden, Sunny, ini Vicky, Russell. Victoria takut Arthur akan mengatakan sesuatu yang tidak pantas, jadi dia berdiri dan berkata kepada Sunny dan Jaiden, kalian boleh memanggilku Victoria saja. Sunny dan Jaiden menyadari situasi di depan mereka. Mereka berkata kepada Victoria, halo, Victoria. Halo, teman-teman. Ini adalah pertama kalinya Victoria menerima rasa hormat seperti itu dari keluarga Husli. Dia tidak menyangka Jaiden akan bersedia menyambutnya. Tampaknya Russell berhubungan baik dengan keluarga Husli, yang bahkan tampak takut padanya. Setelah duduk, mereka memesan makanan sementara Sunny secara pribadi menuangkan anggur untuk Russell dan Victoria dengan hormat. Victoria juga mengobrol dengan mereka dengan basa-basi. Melihat waktunya sudah hampir tepat, Victoria mengambil inisiatif untuk mengambil segelas penuh anggur putih dan berdiri. Dia berkata kepada Arthur, Tuan Husli, pacar saya Jordan, dan saya sebelumnya telah menyinggung Jaiden. Saya harap Anda bisa bermurah hati dan tidak tersinggung. Tolong izinkan kami untuk tetap mencari nafkah di New York City. Saya akan bersulang untuk Anda sekarang. Victoria menghabiskan anggur putih itu sekaligus. Arthur mendengar kata pacar dan menatap Russell dengan bingung. Russell mengangguk sebagai jawaban. Arthur juga mengambil gelasnya dan menyesapnya sebelum berkata, Vicky, jangan khawatir, aku akan menyetujui semua permintaan Russell. Sunny, Jaiden, kalian tidak boleh membuat Vicky kesulitan lagi di masa depan, mengerti maksudku? Tentu saja, Jaiden merasa tidak nyaman. Jika ia membiarkan Jordan dan Victoria pergi begitu saja, itu akan terlalu mudah bagi mereka. Jaiden sekarang mandul. Namun, dia tidak memberi tahu Arthur. Jika Arthur mengetahui bahwa Jordan adalah penyebab kemandulannya, dia yakin bahwa meskipun Russell memohon belas kasihan, itu akan sia-sia. Jaiden menatap Russell dan Victoria dan diam-diam berpikir, hubungan Victoria dengan Russell terlihat tidak biasa. Dia mungkin berselingkuh dengannya.